bagaimana cara menjaga wadah pencampur Thermomix Anda tetap dalam keadaan prima. Wadah pencampur terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi dengan kapasitas 2,2 liter. Wadah pencampur TM6 hanya dapat digunakan untuk mesin TM6 saja yang ditandai dengan logo suhu tinggi. Terdapat 5 kontak yang dilapisi emas pada bagian bawah wadah pencampur yang bertujuan untuk mengalirkan listrik secara efektif. Warna emas tersebut akan memudar seiring berjalannya waktu akibat terkena air dan udara. Kontak yang terkelupas tidak perlu diganti jika wadah pencampur masih berfungsi dengan baik. Disarankan untuk selalu memasang kembali wadah pencampur Anda pada unit dasar setelah selesai digunakan untuk mencegah benturan antara wadah pencampur dan unit dasar. Bahan yang akan diproses harus sudah dipotong menjadi bagian lebih kecil terlebih dahulu. Ditimbang dengan ukuran yang tepat untuk mencegah goresan pada wadah pencampur. Anda dapat melihat buku masak dasar untuk panduan mode memotong untuk informasi ukuran bahan dan kecepatan memotong yang digunakan. Untuk berlatih, baca resep terlebih dahulu sebelum memasak, agar Anda dapat menyiapkan bahan, suhu, dan kecepatan memasak yang tepat. Jika Anda pengguna baru Thermomix, mulai memasak dengan buklet 7 hari berlatih. Ini akan membantu Anda untuk mengetahui pengaturan suhu dan waktu yang tepat dalam berbagai jenis masakan. Untuk masakan umum, gunakan 100 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius untuk menumis. Gunakan suhu Varoma untuk mengukus makanan. Saat mengukus, Anda membutuhkan 500 gram air setiap 30 menit waktu pengukusan, dan tambahkan 250 gram air setiap penambahan waktu pengukusan selama 15 menit. Untuk mengentalkan saus atau masakan Anda juga dapat menggunakan suhu Varoma di 3-5 menit terakhir waktu memasak Anda. Spatula Thermomix dapat digunakan untuk mengaduk makanan Anda dalam wadah pencampur. Mengubah step atau bahan pada resep dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai. Sebagai contoh, menambahkan terlalu banyak maizena untuk mengentalkan saus dapat menyebabkan noda gosong pada bagian wadah pencampur. Noda gosong yang sering terjadi akan menyebabkan kualitas wadah pencampur menurun. Cara membersihkan wadah pencampur dengan benar. Saat masakan Anda sudah matang, segera keluarkan dari wadah pencampur untuk mencegah munculnya noda pada wadah pencampur. Gunakan mode pre-clean untuk membersihkan wadah pencampur setelah memasak. Untuk membersihkan yang lebih menyeluruh, dapat menggunakan sabun pencuci piring dengan sponge atau sikat. Menggunakan sponge besi untuk menggosok wadah pencampur dapat menimbulkan goresan. Selalu keringkan 5 kontak pin sebelum memasangnya kembali pada unit dasar. Perhatikan untuk tidak membenturkan wadah pencampur pada permukaan yang keras. Dengan perawatan yang tepat, kita dapat selalu membuat makanan yang lezat untuk keluarga dan teman-teman kita.